Peringkat ke-10, Ujang Rembo. Ujang Rembo, sosok preman ini diperankan oleh Fajar Hidayatullah. Preman dengan ciri khas berbadan kekar dan sering menggigit-gigit tusuk gigi ini berada di peringkat 10 preman terkuat di preman pensiun menurut saya. Sosok Ujang ini sangat berwibawa dan menyeramkan pada saat preman pensiun 1-3, di mana ia sempat memberontak pada Kang Mus karena termakan hasutan Jamal dan punya ego untuk menjadi pemimpin sendiri. Ujang sendiri sempat menjadi tangan kanan Jamal untuk melakukan misi dari Jamal menghasut orang lain, termasuk saat memfitnah Dik-Dik sampai-sampai Kang Komar yang merupakan pemimpin preman di pasar marah pada Dik-Dik. Ujang pun makin brutal dalam mengacak-acak anak buah Kang Mus, di mana ia berani mengancam Dik-Dik yang akan dibikin remuk, dan Ujang pun menyuruh orang mematahkan tangan Dik-Dik yang pada akhirnya tercium oleh Kinanti anak Kang Bahar. Dengan cepat Ujang langsung mengaku dan meminta maaf pada Kang Mus karena telah mematahkan tangan Dik-Dik. Ujang telah minta maaf saat dibebaskan Kinanti dari markasnya Odang, dan langsung mundur dari pimpinan Jamal karena takut. Ia juga sempat menghajar Jupri dan saat itu juga ia dapat salam olahraga dari Gobang dan anak buahnya. Namun di preman pensiun 4 ini, kita melihat Ujang sudah bertaubat dan menjadi orang kepercayaan Kang Mus. Peringkat ke-9, Iwan Tyson. Iwan Tyson. Sosok Iwan Tyson di preman pensiun 4 adalah anak buah Kang Komar yang menguasai wilayah pasar. Ia juga tinggal di markas bersama Johnny dan Jupri. Ciri khasnya adalah gerakan kepala dan bahunya yang mirip petinju yang akan bertanding. Ia selalu menggerakkan kepala dan mengangkat-angkat bahunya layaknya mau naik ke atas ring. Kegagalannya masuk tim Porda menjadikan dia seperti itu. Hal itu pun yang kerap menjadi bahan ledekan pimpinannya, yaitu Kang Komar. Sosok yang bertubuh kekar ini juga sempat pindah ke pihak Jamal. Peringkat ke-8, Jamal. Jamal yang sering dipanggil Bos Jamal oleh anak-anak buahnya ini terkenal dengan ciri khasnya yang fashionable. Layaknya koboi jadi-jadian seperti yang Komar sering katakan, sosok satu ini adalah salah satu antagonis terbesar di serial Preman Pensiun. Hal itu dikarenakan ia sangat membenci keputusan Kang Bahar dan Kang Mus yang tidak mau membantunya saat ia masuk penjara. Ia sendiri masuk penjara dikarenakan ia membantai orang yang bersenggolan dengannya. Penyebabnya ini diungkap oleh Komar saat berbicara dengan Dik-Dik. Si koboi jadi-jadian memang kurang ajar. Waktu dia mabok cuma gara-gara kesenggol, jadinya cekcok. Dia emosi, yang nyenggol digaplok, ditonjok, terus kepalanya diaduk tembok. Untung si Jamal gak bawa golok, kalau bawa pasti sekalian dibacok. Ada sih yang misahin sebelum orang itu remuk. Si Jamal malah ngamuk, ujar Komar saat bercerita pada Dik-Dik. Jamal bebas dari penjara. Kebebasannya menimbulkan konflik baru bagi Kang Mus dan anak-anak buahnya. Jamal berencana untuk balas dendam dan mengatur Jupri masuk kembali menjadi anak buah Kang Mus. Jamal sangat ambisius untuk menggeser posisi Kang Mus dan pada akhirnya Jamal harus masuk penjara lagi karena masalah yang ia buat, yaitu melakukan teror kepada warga yang tidak mau menjual tanahnya yang akan dibuat suatu proyek, dan kali ini Kang Mus sendiri yang memenjarakan Jamal. Peringkat ke-7, Gobang. Gobang merupakan preman yang memimpin terminal menggantikan Jamal yang masuk ke penjara. Gobang sendiri adalah orang yang dibawa Jamal menjadi anak buahnya di terminal saat mengikuti bisnis Kang Bahar. Gobang sendiri memiliki ciri khas yang memukau, yaitu berkarisma stay cool namun tetap mematikan. Ia memiliki kekuatan otot dan juga otot yang seimbang untuk digunakannya dalam memimpin terminal. Gobang sendiri sering memimpin pasukannya dalam memberikan salam olahraga yang diperintahkan langsung oleh Kang Mus. Ia pun tak takut dengan mantan bosnya, yaitu Jamal. Hal ini diketahui saat ia mengobrol dengan Kang Mus di jembatan, di mana ia menunggu perintah Kang Mus untuk menghajar Jamal. Anak-anak buah Gobang di terminal, yaitu Bohim, Mang Uu, dan Cecep yang kita ketahui menjadi bos terminal di Preman Pensiun 4. Peringkat ke-6, Murad dan Firmansyah Pitra atau Pipit. Murad dan Pipit, mereka adalah robot yang mematikan namun memiliki komedi yang menggelitik perut pemirsa di rumah. Mereka adalah satu paket, tidak dapat dibeda-bedakan.
Track record mereka berdua, yaitu tidak pernah kalah saat bertarung bersama, sudah cukup jelas menunjukkan betapa kuatnya mereka. Mereka pernah dikeroyok banyak orang dan menang. Pipit pernah ingin menghajar Ujang di pasar hanya karena kesal, padahal saat itu posisi Ujang berada di atas mereka berdua. Mereka berdua akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Dik-Dik pernah menjadi korban keganasan Murad, dan Taslim pun juga begitu. Walaupun Taslim keponakannya, namun Murad tidak segan menghajar Taslim seperti yang kita lihat di Preman Pensiun 4. Taslim terkena terjangan kaki Murad hingga terpental ke belakang. Hal itu dikarenakan Taslim kecolongan karena Susi Susanti kecopetan di saat Taslim sudah menjadi orang yang memegang pasar, bukan orang yang menjaga parkir lagi. Namun mereka berdua hanyalah robot mematikan yang mengikuti perintah. Makanya mereka pernah ikut Jamal melakukan kejahatan. Namun walau begitu, Murad dan Pipit sangat tunduk dan hormat pada Kang Mus, apalagi Kang Bahar. Peringkat kelima, Komar. Komar adalah preman yang menjadi pemimpin di pasar. Komar pun merupakan anak buah pertama yang diangkat langsung oleh Kang Mus. Sosok preman satu ini terkenal dengan ciri khasnya yang meledak-ledak dan temperamental di depan siapapun, kecuali Kang Bahar, Kang Mus, dan istrinya. Justru ia malah menjadi orang yang sangat lemah lembut apabila di depan mereka. Komar sendiri bisa disebut sebagai anak buah kesayangan Kang Mus terbukti saat ia meminta Kang Mus untuk membantu membelikannya motor. Hal itu dikarenakan oleh kesetiaan yang ditunjukkan oleh preman satu ini, yang mana pernah menyelamatkan nyawa Kang Mus saat sekarat oleh penyakit. Saat Kang Mus terkena sakit DBD, ia menyelamatkan nyawa Kang Mus dengan cara menggendong Kang Mus dari rumahnya ke rumah sakit sejauh berkilo-kilometer. Karena saat itu tengah malam dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat saat itu. Bayangkan pengorbanan dan kesetiaan Kang Komar ini yang tak perlu lagi kita ragukan. Seperti yang kita ketahui, Kang Komar tidak takut pada siapapun kecuali orang yang telah saya sebutkan tadi. Ini menunjukkan betapa brutalnya preman satu ini. Ia kerap kali ingin menghajar Jamal, namun selalu ditahan Kang Mus. Kelemahan preman satu ini bukan karena kepemimpinannya maupun kekuatannya, melainkan dirinya yang mudah tergoda oleh perempuan yang pernah dimanfaatkan oleh Jamal saat melawannya. Hal itu juga amat dibenci Kang Mus karena Komar sendiri sudah memiliki istri dan anak yang diberi nama Mick Jagger. Kata-kata terkenal yang Komar pernah katakan sendiri adalah, "Di bawah pimpinan yang baik, anak buah bodoh pun ada gunanya, tapi di bawah pemimpin yang bodoh, pasukan terbaik pun kocar-kacir." Bijaksana juga preman satu ini. Peringkat keempat, Maman Suherman. Preman satu ini merupakan salah satu preman yang paling awal mengikuti Kang Bahar dan Kang Mus. Ia merupakan orang kedua setelah Kang Mus yang diangkat langsung oleh Kang Bahar. Dia ditempatkan Kang Bahar untuk memimpin jalanan. Preman yang memiliki badan paling besar ini bisa disebut preman paling temperamental dari semua preman yang ada di serial Preman Pensiun, di mana ia sangat mudah sekali meledak-ledak dan sangat brutal. Hanya satu yang ia takuti, yaitu Kang Bahar. Diceritakan Maman Suherman sendiri dibikin patah tulang rusuknya karena dihajar Kang Bahar di depan Kang Mus. Kang Mus sendiri yang melihat kejadian saat itu sangat ketakutan. Mungkin karena Kang Mus tahu rasanya dihajar Kang Bahar. Hal itu disebabkan Maman sendiri telah menganiaya istrinya. Menurut cerita, ia kesal karena istrinya berselingkuh. Korek saya bila saya salah. Dan dibawa Kang Mus ke Cimandi. Setelah itu Maman Suherman sendiri tidak pernah muncul lagi, dikarenakan takut dan trauma pada Kang Bahar. Padahal yang sebenarnya terjadi itu adalah preman Maman Suherman yang memerankannya, yaitu Roy Chunong, sudah meninggal. Rest in peace, Roy Chunong. Peringkat ketiga, Kang Mus. Kang Mus merupakan preman yang sangat terkenal karena kita sudah tahu walau berbadan kecil, ia bisa menjadi pemimpin para preman yang menggantikan Kang Bahar. Kang Mus merupakan preman yang lengkap untuk menjadi pemimpin, sama seperti Gobang yang memiliki otak dan kekuatan namun di level yang berbeda. Diceritakan bagaimana Kang Mus bisa bertemu dengan Kang Bahar. Pada saat itu, Kang Mus sedang bingung mencari pinjaman uang untuk mengobati ibunya yang sakit. Di umur 20-an tahun, ia bingung harus mencari uang yang banyak di mana. Kang Mus pun pergi ke Bandung, berkeliling Bandung mencari pinjaman pada saudara-saudaranya, namun tak kunjung dapat. Malam itu, Bandung hujan. Kang Mus teringat ibunya. Ia harus membawa uang karena putus asa
Kang Mus pun gelap mata. Ia membawa sepotong besi untuk mencongkel sekaligus untuk berjaga-jaga. Di rumah itulah Kang Mus bertemu seorang laki-laki yang punya rumah. Karena panik, Kang Mus pun langsung menyerang Kang Bahar dengan besi yang ia pegang. Tanpa takut sedikit pun, Kang Bahar menahan serangan Kang Mus dan melempar Kang Mus hingga koma selama 3 hari. Saat Kang Mus terbangun, ia ada di rumah sakit bersama Kang Bahar dan polisi di hadapannya. Kang Mus menceritakan permasalahannya. Setelah mendengar cerita Kang Mus, Kang Bahar pun membebaskan Kang Mus dari polisi dan memberikan uang pada Kang Mus. Sayangnya setelah pulang, ibu Kang Mus telah tiada. Maka dari itu Kang Mus pun balik lagi ke Bandung untuk mengembalikan uang itu dan ikut mengabdi pada Kang Bahar. Diceritakan kekuatan Kang Mus sendiri sangatlah besar. Murad yang terkenal sangat kuat pun hanya selevel kelingking Kang Mus, serta Komar pun tunduk dengannya. Ia kalah mudah pada Kang Bahar bukan karena ia lemah, namun karena Kang Bahar yang terlalu overpower. Berikut kata-kata bijak yang Kang Mus katakan. Kalau dia nggak suka kamu, jangan bikin dia terganggu. Kalau kamu bisa membuat dia jatuh cinta, jangan buat dia sedih. Ucap Kang Mus. Peringkat kedua, Kang Idris. Kang Idris, orang satu ini memang bukan seorang preman yang kita lihat aksinya, namun kita tahu kekuatannya karena ceritanya. Ia pernah mengamuk dan membantai satu kampung dengan goloknya. Namun ada seorang yang berhasil menghentikannya, ialah Kang Bahar. Ia hanya menahan serangan Kang Idris dan mencengkram tangannya hingga remuk dan tak bisa melawan lagi. Setelah itu dia masuk penjara, namun tak seorang pun datang menjenguknya kecuali Kang Bahar dan sering menemuinya. Karena itu, setelah keluar dari penjara, Kang Idris menjadi teman dekat Kang Bahar dan ia jugalah orang yang disuruh Kang Bahar untuk menemani Kang Mus saat Kang Mus sedang koma 3 hari karena dilempar Kang Bahar. Peringkat pertama. Seperti yang kita ketahui, kuatnya orang ini tidak lain dan tidak bukan ialah Kang Bahar, orang yang mengalahkan 2 preman yang sangat kuat, yaitu Kang Idris hanya dengan meremas tangannya dan Kang Mus hanya dilempar hingga koma. Kang Bahar disebutkan memiliki pegangan, yaitu cincinnya yang konon apabila dipukulkan ke perut seseorang akan membuat orang tersebut patah-patah 2-3 tulang rusuknya, dan tongkat berkepala naga yang ia bawa kemana-mana. Apabila dipukulkan ke orang itu bisa mati. Masa lalu yang diceritakan dalam dialog adalah bahwa Bahar dan temannya Bagja merantau dari Garut ke Bandung sekitar 1975 sampai 1976. Ketika dia remaja dan pergi merantau karena keluarganya di kampung sangat miskin. Di Bandung, Bahar remaja mencari nafkah sebagai penjual tahu, lepet dan telur asin di bus sebelum keluar terminal. Penghasilan Bahar kala itu tidaklah besar, hanya pas-pasan, cenderung minim. Dia menerima itu sebagai rezekinya. Tetapi yang tidak bisa dia terima adalah bahwa dia harus membayar pajak pada para preman. Bahar kemudian berpikir bahwa daripada dipungut pajak, lebih baik dia yang memungut pajak. Kemampuan bela diri yang dipelajarinya karena tradisi di kampung dan tekad yang kemudian muncul untuk bertahan dan berjaya di perantauan membuat dia kemudian nekat melawan para preman tersebut. Setelah itu, Kang Bahar menjadi sasaran utama para preman. Namun para preman itu dibantai habis oleh Kang Bahar, dan Kang Baharlah yang memegang terminal itu. Ia membuat sistem yang mana sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak, baik pedagang maupun preman. Dan dia menyebutnya bisnis. 10 tahun pertama, Bahar hanya menjadi bagian dari kekuasaan sebuah jaringan premanisme. 20 tahun selebihnya, Bahar adalah pemegang kekuasaan yang mencengkam jalanan, pasar, dan terminal. Tangan kanannya adalah Muslihat, maling amatir yang masuk ke rumahnya sekitar 20 tahun silam. Muslihat berhasil ditaklukkan hingga tidak sadarkan diri dan baru sadar 3 hari kemudian. Di hadapan Bahar dan polisi, setelah tahu bahwa Muslihat mencuri demi untuk membiayai ibunya masuk rumah sakit, Bahar meminta polisi untuk tidak memproses kasusnya secara hukum, mengakui Muslihat sebagai saudaranya dan persoalan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Muslihat diberinya uang 1 juta, pada waktu merupakan jumlah yang luar biasa. Setelah seminggu, Muslihat kembali pada Bahar dengan uang yang masih utuh. Muslihat bermaksud mengembalikan uang itu karena sudah tidak membutuhkannya lagi. Ketika dia pulang ke kampung dan membawa uang, ibunya sudah terlanjur meninggal. Bahar kemudian meminta Muslihat untuk bekerja padanya. Rasa hormat Muslihat dan kepercayaan Bahar membuat mereka tidak terpisahkan hingga 20 tahun kemudian. Muslihat kemudian merekrut Komar di terminal.
yang sebelumnya pengamen yang ditolong muslihat bekerja padanya karena gitar Komar hilang. Oke teman-teman sekalian, itu semua peringkat 10 preman terkuat di serial preman pensiun menurut saya. Sekali lagi, ini hanya menurut saya, dan ini semata-mata dari saya, bukan versi asli. Jika teman-teman punya versi sendiri, kalian bisa komen di bawah untuk koreksi akan ceritanya. Kalian juga bisa tulis di komen. Sekali lagi saya katakan ini versi saya atau ini menurut pendapat saya yang menonton preman pensiun dari yang pertama sampai yang sekarang, keempat. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Kalau ini bermanfaat untuk kalian, kalian boleh share juga ke teman-teman kalian. Oke, see you.